Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berjumpa kembali dalam dialog interaktif Satelit TV kali ini. Dan bersama saya Aini yang akan menemani 1 jam ke depan Anda membahas tentang program pengungkapan sukarela. Dan kali ini dialog interaktif sudah kami hadirkan tamu spesial dari KPP Pratama Purwokerto. Beliau ini adalah Bapak Raden Agus Setiawan selaku Kepala KPP Pratama Purwokerto, dan juga ada Bapak Agus Syamali yang merupakan Kasih Pengawasan 6 sebagai Ketua Tim Satgas PPS. Dan selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Oke Bapak Agus, keduanya Bapak Agus ya? Iya betul. Oke, gimana kabar Bapak Agus Setiawan? Alhamdulillah sehat. Oke, ini saya panggilnya Bapak Agus siapa? Kalau misalkan saya panggil semuanya nanti. Oke, Bapak Agus Setiawan. Iya. Terus Bapak Agus Syamali atau Bapak Ali? Pak Syamali juga nggak apa-apa. Pak Syamali juga nggak apa-apa. Oke. Sehat semuanya ya Pak Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dan ini kita akan membahas mengenai program pengungkapan sukarela ya Pak ya. Yang boleh diinfokan sedikit nggak Pak untuk awalnya nih, program apa sih sebenarnya program pengungkapan sukarela ini kepada pemirsa Satelit TV? Monggo Bapak. Ya. Program pengungkapan sukarela ini merupakan program yang diatur di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, program ini hanya berlaku sangat singkat, 6 bulan saja, mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Nah, program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, dalam hal ini wajib pajak, untuk mengungkapkan atau melaporkan ya, pemenuhan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi dengan melakukan pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Oke. Ya. Dan ini ada dua kebijakan. Yang kebijakan pertama ini berlaku khusus untuk wajib pajak yang pernah mengikuti program amnesti pajak. Jadi kalau sesuai dengan ketentuan yang Undang-Undang Amnesti Pajak ya, itu apabila ada wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak di kemudian hari ya, ada data yang terungkap yang belum dilaporkannya, ini sesuai ketentuan akan dikenakan tarif sesuai kalau Undang-Undang Amnesti Pajak ya, itu lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan di program pengungkapan sukarela. Nah, kalau untuk orang pribadi itu 30%, wajib pajak badan 25%. Untuk wajib pajak lainnya yang dalam hal ini lebih dikenal dengan UMKM ya, itu 12,5%. Ditambah lagi sanksi 200%. Sanksi administrasi 200%, sehingga sangat amat memberatkan. Nah, oleh karena itu ini ada program yang lebih menguntungkan ya, untuk diikuti oleh wajib pajak ya, karena tarifnya itu menjadi sangat murah dan tidak ada sanksi. Nah, ada juga yang kebijakan kedua itu untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi khusus orang pribadi yang tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 ya, yang merasa masih ada pemenuhan kewajiban perpajakannya belum dilaksanakan dan gitu. Belum dilaporkan ya, gitu ya. Oke. Jadi itu untuk program pengungkapan sukarela ini adalah program pengampunan ya Pak ya? Bukan. Beda ya. Beda ya Pak ya? Beda dengan amnesti pajak yang lalu itu betul itu pengampunan. Karena kalau dulu ya amnesti pajak dia dengan mendeklarasikan harta itu dia akan membayarkan sejumlah uang tebusan. Ya ibaratnya kalau kita berikan itu apa dalam tanda kutip ya untuk menebus dosa-dosanya masa lalu karena selama ini
tidak memenuhkan Oke. kewajiban perpajakannya, dia ikut amnesti pajak dengan membayar sejumlah uang tebusan. Oke, barangkali nih Pak, Iya. tadi ada beberapa wajib pajak di luar sana yang mungkin ini sama nggak sih dengan pengampunan itu Pak? Iya. Program pengampunan atau mungkin program pengungkapan sukarela ini sama atau tidak? Jadi beda, gitu Beda, ya Pak ya? iya. Berbeda. Dan Berbeda. ini dilakukan secara sukarela. Sukarela. Oke. Kalau dulu, kalau misalnya tidak ikut, itu nanti langsung akan dikenakan ketetapan pajak penghasilan final ya, dengan tarif yang Yang tinggi ya Pak ya? akan memberatkan gitu. Oke, ada sanksinya Dengan tadi, sanksinya. yang ada sanksi 200% 200% begitu gitu ya ya. Pak ya. Oke, jadi kalau untuk tujuannya sendiri Bapak Agus Syamali, untuk tujuan dari PPS atau program pengungkapan sukarela ini apa sih Pak? Yang Tujuannya Tujuan. sebenarnya ya dari pemerintah ingin ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Jadi selama ini mungkin beberapa wajib pajak masih banyak yang harus dilakukan pemeriksaan dulu, harus dilakukan teguran dulu baru melakukan kewajibannya kan. Dengan adanya PPS itu nantinya gitu. Kedepannya ya setelah PPS ini berjalan diharapkan wajib pajak itu dapat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya itu dapat dilakukan lebih dengan sukarela lah. Sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oke. Tanpa harus ada pemeriksaan, tanpa harus ada tindakan dari aparat perpajakan lah gitu. jadi nggak harus ada surat cinta dulu ya Pak? Enggak ada harus surat cinta dulu. Oke, jadi ada itu tujuannya Iya. untuk bisa mengungkapkan, meningkatkan kepatuhan ya Pak ya untuk para wajib pajak seperti itu. Iya. Oke deh. Jadi untuk para wajib pajak dimanapun Anda berada begitu ya Pak ya, khususnya di wilayah Banyumas ya Pak ya, Iya. untuk bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini yang diadakan oleh yang pastinya di Kabupaten Banyumas bisa dilakukan di KPP Pratama Purwokerto begitu ya Pak ya. Untuk nantinya seperti apa sih caranya untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini, atau mungkin nanti teknis-teknisnya seperti itu nanti kita akan bahas selanjutnya ya Pak ya. Dan juga apa sih sebenarnya manfaat-manfaat yang akan didapatkan oleh para wajib pajak ketika mereka mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Oke, kemudian juga selain itu pastinya juga fungsi-fungsi ya Pak ya. Sebenarnya untuk awalnya kita kan pasti tahu nih Pak, ingin tahu gitu ya untuk para wajib pajak ini kapan sih Pak diadakan pelaksanaan PPS ini atau program pengungkapan sukarela ini? Kalau program pengungkapan sukarela ini programnya 1,5 tahun ya, dari mulai 1 Januari 2020 dan diakhiri nanti 30 Juni 2020. Oke, berarti sangat singkat. Sangat singkat hanya ya 6 Pak ya? bulan itu saja. Ya. Oke, jadi 1 Januari 2022 sampai 30 Juni. 30 Juni 2022. Ya. Berarti sebentar lagi akan berakhir ya Pak ya? Berarti masih ada waktu, tinggal sedikit lagi yang untuk barangkali yang setelah melihat atau melihat tayangan ini ya Pak ya, nanti saya masih akan mengungkapkan sukarela secara sukarela ini di program pengungkapan sukarela. Baik, setelah ini kami akan membahas lagi pemirsa Satelit TV tetap bersama kami dalam dialog interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto.